Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother-brotherku semuanya. Kembali lagi nih di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara melepas, yaitu melepas laher yang ada di bak CVT Honda Beat. Ini bisa dilakukan di motor lain seperti Scoopy, Genio dan sebagainya. Kebetulan yang ada saya ini motor Beat, jadi saya akan buatkan tutorial khususon buat motor Beat ya. Ini cara melepas laher yang ada di bagian sini, namanya laher bak CVT, orang-orang menyebutnya seperti itu. Oke, sebelumnya jangan lupa videonya di like ya, dan channelnya juga di subscribe. Dan terima kasih juga yang sudah like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin bagus, semakin menarik konten-konten yang disajikannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita sharing-sharing karena saya juga masih pemula. Bagi anda para pemula, kita sharing, kita saling berbagi ilmu, karena ilmu jika tidak dibagikan, tidak diamalkan itu tidak bermanfaat. Begitu kira-kira. Dan jika ada yang kurang paham ataupun ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dikoreksi di kolom komentar di bawah ya. Silahkan berkomentar dengan baik dan sopan tentunya. Yang belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar, atau bisa juga lewat Instagram saya, Facebook saya, dan WA saya. Jika yang perlu silahkan kontak saja di kolom komentar ya. Baik, kita kembali ke pembahasan. Nah, untuk membuka atau mengganti laher CVT atau bearing CVT ya, di sini nyebutnya laher atau klaker. Yang perlu disiapkan yaitu kunci T8. Untuk apa kunci T8? Untuk membuka CVT-nya ya, baut CVT-nya yang ini. Semuanya nanti untuk buka. Kemudian kalau ada tang spi, kalian bisa gunakan tang spi. Ini sebenarnya saya punya yang bengkok nih, harusnya yang lurus, tapi saya gak punya. Kita coba aja, namanya juga percobaan ya. Saya juga baru pertama kali nih. Kita bareng-bareng aja ngadainnya ya. Terus ada juga obeng nih, obeng buat jaga-jaga aja lah. Dan ini bearingnya, saya gunakan bearing lokal karena tadi saya nyari di toko-toko itu kebetulan yang ori itu tidak ada. Saya udah nyari di beberapa toko onderdil, bahkan toko onderdil yang bisa dibilang terbesarnya di daerah saya itu juga gak ada yang orinya. Entah emang gak ada dari sananya, gak ada stoknya, atau emang gimana, saya gak tahu. Soalnya saya gak terlalu nanya-nanya lagi. Nah, ini kita pakai yang lokal aja dulu, mudah-mudahan awet. Nah, kenapa saya ganti ini si lakernya atau si bearingnya? Karena kemarin dari beberapa minggu yang lalu itu udah berasa klotok-klotok di daerah bagian CVT. Saya bongkar, saya taksir awal itu saya pisletnya yang kena, tapi ternyata pislet masih bagus. Dan saya juga ganti, dicoba diganti dengan yang baru, yang si pisletnya itu, tapi tetap ada suara klotok-klotoknya di daerah sini. Ya, saya mengiranya itu tadinya pislet. Nah, berarti sekarang masih ada klotok-klotoknya. Kayaknya itu tuh si bearing CVT. Kenapa? Soalnya kemarin saya lihat itu si jarak antara as pulinya dengan si lubang CVT-nya itu yang kuningannya, dia agak lebar celahnya, itu ada agak besar celahnya.
Oh berarti itu dia yang kena. Oke, saya beli, saya pengennya yang ori tapi ya dapatnya yang lokal. Gak apa-apa, kita coba dulu yang lokal, siapa tahu awet. Oke, kita lanjut aja ya ke tahap pembongkaran. Tahap pertama itu pembongkaran. Oke, kita bongkar dulu bak CVT nya. Nah, benar-benarku semuanya nih udah terlepas ya. Nah, yang akan kita ganti itu bagian ini. Nah, si bearing ini, bearing yang ini kita akan ganti dengan yang baru. Dari secara kasat mata ini memang terlihat udah lebar lubangnya, kita ganti. Nah, pertanyaannya, bang, gimana sih cara lepasnya? Itu kan susah. Nah, ini dia. Berhubung saya tidak punya tracker, harusnya kan kalau ada yang punya tracker ini lebih gampang ini. Lepas sepil langsung masuk ke tracker, terus ya putar-putar ya, kunci trackernya langsung angkat ke atas. Bagaimana yang tidak punya, pakai tangan susah, pakai obeng apalagi ya, malah melehoi nanti. Kita akali dengan trik ini. Nah, dengan lilin bang, kok bisa, gimana caranya? Nah, makanya tonton terus videonya ya, ikuti terus video saya bagaimana cara melepas si lahar tersebut dengan menggunakan lilin. Oke, ikuti terus ya. Oke bro-broku semuanya, yang perlu kalian lakukan itu pertama ini kasih alas dulu. Oke, kasih alas dulu CVT-nya, bak CVT-nya. Kemudian kita lepas dulu si sepinya. Kita coba lepas. Ini harusnya pakai yang lurus ini ya. Bisa tidak punya yang lurusnya, kita pakai ini aja dulu yang ada lah. Karena seorang mekanik itu harus banyak akal, jangan ngeluh. Saya gak punya kuncinya, saya jadinya gak ngerjain. Males gak ada kuncinya, jangan gitu ya, harus banyak akal. Gimana aja gitu cari ilmunya lah. Yang kan udah banyak YouTube, susah. Oh, bisa. Sudah terlepas sepinya. Ini sepi sudah terlepas. Kita selanjutnya kita buka silahkan nih. Ini pisahin dulu. Nah, ini caranya seperti ini. Kita cari ya, ini pakai kunci T atau besi panjang bulat kayak gini. Kita pasin dulu ke sini. Nah, ini kan longgar enggak, serat enggak ya, pokoknya pas nih. Gimana caranya? Caranya itu kita masukin lilin dulu ke si lubang ininya. Kita kasih lilin ke lubangnya. Bentar, kameranya saya setting dulu. Oke. Nah, kita masukkan lilin ke bagian lubang ini. Dengan cara seperti ini, kita jejalkan, sesakkan ke sini, masukin, ketok-ketok sampai masuk ya. Kita pukul dulu. Oke, kita tambahin lagi si lilinnya. Cucu. Nah, masukin lagi ya, kita masukin, tambahin lagi.
Kalau ada yang nanya habis lilin berapa, ya tengok aja dulu, lihat aja dulu ini saya habis berapa ini untuk ngeluarin satu buah bearing ini leher. Saya juga belum tahu ini aku buka habis berapa ini sampai bisa keluar. Emang saya ini agak gimana gitu, tapi ya ini satu-satunya cara kalau kita gak punya tracker ya kayak gini. Yang penting hati-hati, jangan sampai jebol ke bawah yang toknya, hati-hati aja. Nah, kita tambahin lagi. Jadi cara kerjanya tuh, jadi masuk ke sini kan, lilin masuk ke lubang, terus kita tekan dari sini, otomatis dia kan masuk nih mengisi ruangan yang ada di bawah si bearing ini. Setelah dia terisi penuh, kita terus isi, bahkan dia tertekannya dari dalam, ada tekanan dari dalam sini karena padat, dia akan keluar. Nah, begitulah cara kerjanya. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Makanya kita harus benar-benar sampai terisi padat ini nih, biar biasa bisa terdorong keluar dia sebelahnya. Untuk lilinnya lilin bakar ya, lilin biasa buat itu kalau mati lampu, jangan lilin yang lain. Masukinnya dikit-dikit aja biar benar-benar masuk ya. Sambil dipukul-pukul terus ya. Kenapa lagi? Bentar. Prosesnya memang agak lama ya seperti ini, soalnya perlu banget hati-hati dan memastikan si bawahnya itu sudah terisi dengan lilin semua. Jadi kalau bawahnya masih kosong, ini belum terangkat. Kita isi terus sampai mentok. Aman. Nah, sudah ada tanda-tanda nih, ada naik dikit si bearingnya, si lehernya.
bilang kenapa diganti, padahal gak apa-apa kan, nggak ngaruh. Emang gak terlalu ngaruh, cuma saya gak suka kalau ada suara mesin yang klotok-klotok itu, saya gak suka beneran. Cuma ya malu kalau dekat orang kan, suara mesinnya kok kasar banget gitu, klotok-klotok. Jadi saya lebih baik ganti aja. Emang kalau di bawah jalan masih bisa, cuma gak nyaman. Dikit lagi guys, udah mulai nongol ya. Kita terus isi sampai mentok. Mentok nih, masukin semua nih. Pokoknya saat pengetokannya itu hati-hati ya, jangan sampai tembus ke bawah, nanti bahaya, CVT-nya retak di mana. Nanti yang ada malah jajan gede, beli bak CVT. Ingat hati aja pas mukulnya, pakai perasaan. Bisa kan tuh, terangkat. Nih laharnya sudah keluar, saya bisa lihat sudah keluar nih. Sudah dapet nih, sudah keluar. Nah yang kenanya itu ini kuningannya, yang tengahnya nih udah ausnya, jadi dia longgar ke as yang di sananya. Ini kas yang sini tuh longgar, udah longgar. Nah, ya kan kesini nempelnya nih. Udah oblak nih. Udah ada space-nya terlalu gede nih. Jadi dia itu kan ketalik ke depannya. Ketek kayak gitu. Makanya saya ganti. Oh, soalnya juga tuh udah. Ini tuh. Ini lilin yang tadi ya. Jadi cara kerjanya seperti itu tuh. Jadi dia memenuhi isi yang di dalam sini, ruangan di dalam, memenuhi ruangan dalam, terus dia mendorong si laharnya. Terus kita bersihkan dulu ininya. Nah, buat kalian saya coba ya di rumah ya. Kalau yang pengen ganti lahar sepertinya sendiri di rumah, nah, triknya seperti itu. Menggunakan lilin. Cukup murah lilin misalnya. Ini saya tuh gak bisa satu batang lilin, cuma setengahnya aja. Cukup ya buat buka satu ini. Satu lahar. Seperti itu. Situ bersihin lagi ininya. Bersihin lilinnya. Sampai benar-benar bersih. Supaya nanti pas masukin lagi itu agak ganjel. Nah sekarang bagian pemasangan si lahar yang tadi ya. Samakan dulu, ini kodenya 6002 strip 2RS1C3H. 2RS itu artinya dua rubber seal ya. Ini karetnya, jadi depan belakang pakai karet. Coba lihat yang ini. Sama cuma bedanya kalau yang ori dia pakai kuningan tengahnya. Nah kalau yang ini lokal
Dia tidak pakai kuningan, dia langsung besi, cuma ukurannya lebih kecil diameter lubang ininya sama dengan diameter si pipa pipa asnya yang situ puli. Jadi dia langsung. Kali ini pakai kuningan dulu ya, kalau yang ini, kalau yang ori. Itu bedanya. Dan pembuatnya juga SKF nih, PT SKF. Kalau yang ini ESF, apa ini ESF tahu saya. Nah, kalau saya sih lebih suka gini. Ini kan baru ya. Saya lebih suka lihat dulu dalamnya. Pastiin dulu grease-nya itu cukup apa enggak. Soalnya biasanya kalau yang dari pabrikannya itu dikit si stempetnya. Kita copot dulu nih karetnya. Susah banget ya. Kita cek dulu. Oh kan, isinya dikit ya. Jadi saya akan tambahkan dulu stempet atau grease gemuk supaya lebih awet nanti. Saya tambahkan dulu gemuk di sini, secukupnya saja, jangan terlalu banyak-banyak. Itu lagi. Oke, cukup. Kita tutup lagi ininya. Nah, sudah seperti itu. Untuk posisinya boleh bolak-balik, boleh, karena sama aja, tidak ada perbedaan khusus. Nah, untuk pemasangannya usahakan rata ya, jangan sampai miring di sininya. Usahakan pemasangannya itu rata, biar nanti pas dipukul atau ditekan ke dalam, diratakan, pokoknya ditekan ke dalam, pemasangannya tidak miring. Nah, lebih baik dikasih pelumas dulu di bagian sininya, boleh dikasih pelumas biar agak licin seperti ini, secukupnya saja. Kemudian kita paskan dengan lubangnya. Jika sudah pas, kalian boleh pukul sedikit untuk memastikan dia pinggirannya masuk. Boleh menggunakan kunci. Seperti ini. Saya menggunakan kunci nih. Ini kunci 24 ukurannya. Yang penting pas aja nih sama pinggiran ini ya, karena memukulnya harus yang pinggirnya. Usahakan yang pinggirnya yang dipukul, jangan yang tengahnya. Soalnya kenapa? Kalau tengahnya yang dipukul nanti rusak bearingnya, yang ada nanti ambrol. Oke, kita beri tekanannya samping-sampingnya saja. Seperti ini. Usahakan rata ya, karena kalau tidak rata biasanya susah nanti masuknya, terus merusak ininya bearing dan tempat bearingnya. Untuk jaraknya yang penting dia sudah masuk dan bisa memasukkan si pin spinya ya. Ini nih, ini kan sudah kelihatan nih si coakannya nih yang sebelah sini. Nah, berarti dia sudah pas dan bisa dimasukkan. Ini tinggal masukkan spinya. Pastikan ya sudah rata semua ya, kita tengok-tengok, tinggal kita lihat semuanya sekelilingnya, pastikan sudah rata. Dan jika sudah rata, kita pasang lagi spinya. Nah, saya bersihkan dulu. Kita pasang. Nah, untuk memasang spi ya, usahakan jangan sampai terbalik.
usahakan jangan sampai terbalik karena di sini ada bagian yang berbeda. Di sini bagian halus, nah, ini bagian yang kasar. Yang kasar dia menghadapnya ke atas ke sini, dia menghadap ke sini, keluar ke bagian luar. Nah yang halusnya dia menghadapnya ke dalam, nempel ke si bearingnya. Jangan sampai terbalik ya, soalnya nanti daya cengkramnya kurang. Kalau yang ini kebalik dia daya cengkramnya kurang, takutkan nanti lepas. Nah kalau yang ini kan kasar nih, beda nih. Nah ini menghadapnya ke sini, ke arah luar. Oke, kalau bisa juga ya sebelum dibuka itu diperhatikan dulu urutan-urutannya biar tidak lupa nantinya. Oke, itu ya, kita pasang. Nah, sudah bunyi klik ya, sudah bunyi klik, berarti tandanya sudah bisa dipasang. Oh mantap, kita coba ya pasang cara. Kita pasang di motor. Saya akan kasih grease dulu, gemuk dulu di sini sedikit saja. Kasih sedikit saja. Kita pasang kembali. Bentar. Sudah masuk, pasang juga bautnya. Oke, kita coba hidupkan motornya. Apakah sudah sembuh atau belum? Saya akan test drive dulu, mau mencoba bagaimana suaranya ya, apakah sudah hilang atau belum. Karena kalau seperti ini dilangsam dia tidak kedengeran. Oke, tunggu dulu ya. Alhamdulillah bro, suaranya sudah hilang. Yang tadinya pas tarikan RPM sekitar 2000 RPM itu dia ketek di bagian sini belakang, dan tadi saya sudah tes di jalan dan tidak ada suara tersebut, sudah hilang. Nah berarti ya kendalanya dia ada di lahar CVT nya, lahar bak CVT ya, bagian lahar bak CVT nya. Nah buat kalian yang mau coba di rumah silahkan, tutorialnya seperti tadi, trik melepas bearingnya juga seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dan terima kasih kepada brother-brotherku semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya, agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa nih, buat kalian yang ingin lebih jelas atau kurang paham, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.